Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, dicari Hasto lu, Gri. Gri, lu dicari Tom Lembong tuh. Katanya ntar kalau gua ketemu Agri. Gri. Ya, gua dikasih amnesti sama Prabowo. Ya. Saya nggak usah jelaskan ya apa amnesti, apa abolisi. Ya, banyak banget ini berkeliaran berita tentang itu. Tapi saya akan sampaikan desakan para netizen, terutama penggemar Agri Fanani dan pada umumnya YouTuber Nusantara yang dari semalam, tengah malam bangunin, nanyain, Gri itu gimana katanya. Terus gimana? Udah tengah malam, malam Jumat pisan. Beneran, tengah malam itu, malam Jumat, kok ya orang nggak pada nauin sih. Bela rakyat mah bela rakyat. Bela netizen sih bela netizen. Tapi masa istri malam Jumat lewat begitu aja. Ya, nggak juga kali. Makanya pagi hari ini, nanti siang uploadnya, saya baru bisa bikin video. Dalam seminggu malam Jumat cuman sekali. Banyak sekali yang menanyakan apa sikap YouTuber Nusantara terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong. Bingung jawabnya ya. YouTuber bingung mau bersikap ya. Enggak, sikap kami tegas. Ya, karena tidak terafiliasi kepada siapapun dan terafiliasinya adalah dengan teman-teman netizen penggemar YouTuber Nusantara, maka sikap kami tegas menolak dan melawan serta menanyakan apa urgensinya amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong. Ayo Pak Prabowo, hati-hati nih. Bang Dasko, hati-hati kau Bang. Ini bisa dirujak netizen kalian. Hati-hati. Hati-hati. Ini orang kemudian menjadi pertanyaan besar. Mana komitmennya Pak Prabowo memberantas korupsi? Mana komitmennya pemerintah berkoar-koar menghabisi koruptor? Mana koruptor yang udah divonis 3 tahun 6 bulan saja dikasih amnesti? Padahal baru banget vonis. Seminggu yang lalu vonisnya. Istilah sakit, kesandung, berdarah, darahnya saja belum kering, sudah diberikan amnesti. Bayangkan, ini melukai hati rakyat, men. Ayo, Pak Prabowo, hati-hati, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Ini bakal bergulir dan dirujak netizen. Bang Dasko, ya, hati-hati Anda. Bisa dirujak netizen. Itu amnesti. Abolisi yang sedang berproses berperkara di pengadilan, Tom Lembong, sudah dihentikan oleh Prabowo. Kita tahu pemberian amnesti Hasto untuk mendapatkan dukungan PDIP. Kita tahu itu. Dan pemberian abolisi Tom Lembong untuk mengambil hati dan dukungan dari basis masanya Anies Baswedan. Kita tahu itu. Tapi Pak Prabowo lupa basis masanya Pak Jokowi. Lupa Bapak. Mudah-mudahan ini sudah dibicarakan dengan Pak Jokowi pula. Mudah-mudahan dan Pak Jokowi menyetujui itu. Mudah-mudahan pada saat Pak Prabowo makan siang dengan Pak Jokowi kemarin di Kongres PSI. Mudah-mudahan. Dugaan saya ke sana. Mudah-mudahan. Dan ini baik. Tapi ingat.
ya, antar elit mungkin baik. Bayangkan kalau tiba-tiba dua orang yang diberikan amnesti dan abolisi, pengampunan bahasa saya, dua orang yang diberikan pengampunan oleh presiden ini koar-koar, ngewer kemana-mana, ngomong kemana-mana di media. Bayangkan, Bapak bakal bisa hancur-hancuran nanti ini. Yang paling pasti, pendukung Pak Jokowi yang kemarin mendukung Bapak kecewa berat. Ingat loh Pak Prabowo, ingat ya, di 2023 survei Bapak ketika belum bergabung dengan Mas Gibran, itu 25% loh Pak Prabowo. Ingat itu. Survei Bapak tahun 2023 sebelum berpasangan dengan Mas Gibran itu 25%. Hampir sama dengan Ganjar. Anies di bawahnya. Ingat Pak. Artinya apa? Setelah Bapak bergabung dengan Mas Gibran, perolehan suara Bapak 58%. Ingat angka-angka itu. Nggak bisa dimunafikan. Basis pendukung Bapak itu satu irisan dengan basis masanya Anies. Artinya apa? Besar kemungkinan kalau Bapak tidak bergabung dengan Pak Jokowi, tidak mendapatkan dukungan Pak Jokowi, tidak mengambil Gibran sebagai wakilnya, niscaya kemungkinan besar Bapak tidak akan menang. Hati-hati Pak Prabowo. Bang Dasko, hati-hati Bang Dasko. Angka-angka ini kalian harus cermati. Gampang undang lembaga survei. Hati-hati. Karena yang 25% pun Bapak itu sama irisannya dengan Anies, sementara kemarin Bapak sama Anies rival, kompetitor. Bayangkan, ya, satu kolam Bapak itu sama dengan kolamnya Anies. Bapak di kolam yang sama dengan Anies. Nah, ketika Bapak ke sini, ini hanya 25% yang ke bawah sama Bapak. Selebihnya ditinggal untuk Anies. Nah, ini kolamnya Pak Jokowi. Ya, ingat itu. Ingat. Awas. Awas. PDIP di mana, Gri? PDIP di sini, kolam tersendiri. Kolam misah. Nggak ada kontribusinya apapun terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Ini adalah fakta yang tidak bisa dimunafikkan begitu saja, Bapak. Awas, hati-hati. Pemberian amnesti abolisi ini melukai hati rakyat. Rakyat yang mana, Gri? Gue rakyat. Gue bukan komisaris BUMN. Setidaknya di belakang gue banyak penggemar dan pendukung YouTuber Nusantara. Itu rakyat. Gua bisa klaim gua rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat gue. Kok rakyat gue sih? Rakyat seperti gue. Rakyat barisan gue. Oh, rakyat gue siapa lagi? Nah, fakta-fakta ini jangan dikesampingkan, Bapak. Mungkin Bapak bagus mau merangkul semuanya, mau merangkul seluruh komponen masyarakat. Saya setuju sepanjang begitu Bapak merangkul orang-orang yang selama ini terus menghina, menghujat Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi kontribusinya besar terhadap kemenangan Bapak, ini kiamat. Ini kiamat. Terkecuali setelah orang-orang ini Bapak rangkul dan orang-orang ini pula bisa bergandeng tangan seluruh komponen bangsa termasuk Pak Jokowi di dalamnya. Kalau Pak Jokowi orangnya pasti mau. Tapi Mega apa mau? Hasto apa mau? Itu loh yang menjadi bahan diskusi. Itu loh yang menjadi pertimbangan tinjauan untuk memutuskan sesuatu. Pak Jokowi mau. Jangankan Bapak aja waktu kalah bermusuhan dengan Pak Jokowi diajak kok. Contohnya gampangnya begitu saja. Pak SBY aja yang waktu Pak Jokowi ngajak dilarang Megawati, yang periode kedua tetap aja ngajak Pak SBY kok. Itu Pak Jokowi. Tapi apa iya Megawati hari ini mau ngomong sama Jokowi? Apa iya Hasto yang setiap hari menghina, mencaci maki, memfitnah Jokowi mau bergandeng tangan dengan Jokowi? Oke, yang berikutnya, Tom Lembong apa iya mau bersahabat dengan Jokowi? Berikut pendukung-pendukungnya. Berikut kaum kadron. Itu kan basis masanya dia. Apa mau? Kalau ini nggak mau, kelompok kadron nggak mau, kelompok PDIP juga nggak mau, tokoh-tokohnya juga nggak mau, ketumnya juga nggak mau. Ini kiamat untuk perpolitikan Indonesia. Kiamat. Apa? Pak Jokowi seorang diri nggak apa-apa, Pak Prabowo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Jokowi kan orang yang tulus. Nggak apa-apa. Karena kan sudah terbukti. Bapak begitu cepat menyelesaikan kasus
sengketa pulau antara Sumatera Utara dengan Aceh. Bapak begitu cepat menyelesaikan penambangan di Raja Ampat. Dan ketika itu dikritik, tapi Bapak lambat ikut menyelesaikan dugaan ijazah palsu. Sehingga Pak Jokowi harus berjuang sendiri berdarah-darah. Waktu itu Bapak beralasan, itu beda. Kalau yang Raja Ampat sama pulau sengketa yang di Sumatera, itu adalah urusan negara, urusan publik, ya, urusan rakyat. Tapi kalau Pak Jokowi itu urusan pribadi. Jadi Presiden tidak bisa ikut campur tangan. Pertanyaan saya, sekarang Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Urusan negara apa urusan pribadi koruptor? Pak Prabowo, koruptor loh ini. Urusan siapa? Urusan negara atau urusan pribadi koruptor? Begitu cepat. Seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Nggak masalah. Nggak masalah Pak Jokowi. Rakyat di belakang Anda. Wih, keren banget ini, Kri. Nggak masalah. Ini, kalau seperti ini kondisinya, setelah kejadian ini, amnesti abolisi diberikan oleh Presiden Prabowo, kemudian serangan bertubi-tubi malah semakin banyak kepada Pak Jokowi, dan semuanya menyerang Pak Jokowi, termasuk PDIP, termasuk golongan kadrun, nggak apa-apa bagi Pak Jokowi. Dan kiamat politik Indonesia. Pak Jokowi mah orangnya tenang-tenang aja. Udah nggak apa-apa. Kita di luar aja. Sudah punya PSI, men. Udah punya PSI. Bisa jadi 2029 berkahnya orang ngalah. Dari segala bidang, dari segala sisi, PSI menjadi pemenang pemilu. Kri, lu kader PSI. Kok bela PSI, Kri? Enggak, bukan kader PSI. Cuman gua berharap menjadi ketua PSI. Enggak bercanda. Itu loh. Analisanya itu loh. Analisanya itu loh. Ini adalah helikopter view. Gua nggak ngajarin karena kalian politisi hebat semuanya, termasuk Bang Dasko. Dan gua nggak tahu kan beda politik kan beda kan di depan layar sama di balik layar. Ini yang kita omongin yang di depan layar semuanya dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Cuman dugaan-dugaan itu. Coba sekarang bayangkan. Kenapa saya menganalisa itu? Karena baru diumumkan oleh DPR tentang disetujuinya pengajuan amnesti dan abolisi oleh Presiden. Pengacaranya Mahdiar udah langsung berkomentar. Inilah bukti kriminalisasi. Coba bayangkan itu. Apa nggak menyakiti para penegak hukum yang sudah berjibaku untuk bisa menegakkan hukum? Dan ini memang dari awal rekayasa. Dan ini tidak terbukti. Tidak terbukti gimana? Wong sudah divonis kok. Coba bayangkan. Komentar-komentar ini kan menyakiti hati para penegak hukum yang sudah berjibaku untuk menegakkan ini. Menyakiti pendukungnya Pak Jokowi. Menyakiti yang membela Pak Jokowi karena terus-terusan diserang oleh kelompok mereka. Dia berkomentar lagi, memang ini dari awal kita sudah sampaikan tidak ada proses hukum. Ini murni proses politik. Ini adalah tangan-tangan kekuasaan. Coba bayangkan. Kalau kemarin ngomong begitu mas bodoh amat. Baru kemarin setelah disetujui DPR ngomong begitu coba. Bayangkan. Kita lihat hari ini, besoknya, lusa. Bayangkan. Kalau sudah bebas. Bayangkan, ini baru dari pengacaranya. Belum dari nanti elit-elit PDIP yang lain. Belum dari yang bersangkutan. Coba bayangkan. Karena dari awal kita juga udah sampaikan, proses hukum terhadap Pak Hasto ini adalah dipaksakan. Dan ini termasuk politik balas dendam. Bayangkan, ini sekarang yang terjadi. Pak Prabowo mikir nggak seperti ini? Bang Dasko, sudah kalkulasi belum? Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan, dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila. Ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Say goodbye Pak Prabowo. Kan ini lihat keluar-keluarnya Hasto. Ya, Satya Eva Jayate. Waduh, kebenaran. Iya, dia menganggap kebenaran. Wong ini sudah vonis kok. Amnesti itu diberikan pengampunan oleh Presiden terhadap napi. Ini sudah vonis. Terdakwanya udah jadi napi, udah vonis 3 tahun 6 bulan, masih merasa nggak bersalah karena diberikan amnesti. Bapak mikir itu Pak Prabowo? Bapak mikir itu? Sama juga nanti Tom Lembong juga akan begitu. Bapak mikir itu?
Ini kan kasus korupsi dua-duanya, Pak. Nggak ada kerugian negara, Gri. Loh, suap menyuap itu kasus korupsi. Terkecuali kalau yang disuap bukan aparatur negara, bukan pejabat negara, yang disuapkan komisioner KPU. Gimana? Komitmen Pak Prabowo dalam memberantas korupsi mana? Mana? Wong sudah vonis saja dibebaskan. Kenapa Bapak militer nggak tegas? Kenapa nggak berani ngambil risiko? Kenapa kemudian semua orang harus dirangkul? Toh pada akhirnya nanti juga tetap saja ada yang terus-menerus merongrong pemerintahan, mengkritisi pemerintahan. Apa target Bapak? Satupun nggak ada yang mengkritisi pemerintahan begitu. Ya nggak mungkin lah. Nothing lah. Mana ada? Kan itu kan salah satu penyeimbang, salah satu kontrol. Gimana? Pak Prabowo bikinnya apa? Pinginnya? Bapak pinginnya apa? Nggak ada satupun yang mengkritisi pemerintahan. Ya setuju sih, bagus sih. Oke, yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, kenapa pula Bapak diam saja masalah isu pemakzulan Gibran? Kenapa? Nggak usah membela. Minimal meredam. Berkomentar, meredam. Itu Bapak juga nggak lakukan. Kenapa? Nggak salah dong kalau kemudian kita berprasangka. Kenapa sih? Semua serangan-serangan yang ditujukan ke Pak Jokowi, ke Mas Gibran, Bapak cuek saja. Bapak tidak sekalipun berkomentar, apalagi membela. Sebaliknya, kenapa kemudian ini gampang begitu memberikan amnesti abolisi? Something. Pertimbangannya apa? Diberikan pengampunan, stabilitas negara. Oke. Kalau gitu, hiruk pikuk dugaan ijazah palsu itu dianggap tidak mengganggu stabilitas negara. Yang tiap hari terus-terusan energi kita dikuras habis di dugaan kasus ijazah palsu. Terus ini demi kepentingan bangsa. Kok koruptor dibebaskan demi kepentingan bangsa ya? Pak Jokowi. Kri, kameranya di sini. Iya. Tadi di situ Pak Jokowi, di sini Pak Prabowo. Pak Prabowo, ada ya koruptor dibebaskan demi stabilitas negara. Ada ya. Jadi negara ini penerjemahan gobloknya. Jadi negara ini akan stabil kalau tetap ada koruptor gitu kali ya. Ya Allah. Terus menciptakan rasa persaudaraan di semua elemen bangsa. Serius nih? Menciptakan persaudaraan semua elemen bangsa. Serius. Ya udahlah. Kalian yang berkuasa, kalian juga yang bertindak, kalian juga nanti yang akan menanggung resikonya. Semua hal yang kita lakukan masing-masing mempunyai resiko. Dan itu tentu sudah dikalkulasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan DPR RI karena dia yang menyetujui. Supaya nggak terlalu stres mikirin koruptor yang mendapat pengampunan, kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung parbelat
SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.